Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Walaupun masih sama, kita masih berjauhan, tapi tetap harus semangat. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berakhir ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materi. Kita masih berbicara mengenai pembelajaran biologi di kelas 12, yaitu masih berbicara mengenai substansi genetik. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai bagian penyimpan pewaris keturunan yang paling besar di dalam sel, itu namanya yang disebut dengan kromosom. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi, yaitu mengenai bagian lain penyimpan pewaris sifat keturunan, yaitu mulai dari DNA, RNA, dan kita akan bicara mengenai yang namanya gen. Tapi sebelumnya Ibu akan ngasih tahu dulu apa sih tujuan kita melakukan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui mengetahui DNA dan RNA ya secara struktur, fungsi, tempat, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui mengenai yang namanya gen, mulai dari manfaat dan yang lainnya ya, apa itu sebetulnya gen. Oke, supaya lebih cepat kita langsung mulai aja. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dulu. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu yang namanya DNA atau apa itu yang namanya RNA. Ini seringkali pembahasan ini apa sih namanya tuh dibahas ya atau mungkin seringkali kita mendengarkan secara langsung, oh itu DNA-nya, oh itu RNA-nya. Sebetulnya apa itu? Nah, kita akan bahas dulu yang pertama itu DNA. Nah, kalau kalian perhatikan DNA ini singkatan ya dari deoksiribosa nukleat asid, atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu asam nukleat deoksiribosa, di mana DNA merupakan polinukleotida yang berpilin ganda. Artinya tersusun dari poli artinya banyak, nukleotida tersusun dari basa, kemudian gula, dan satu lagi fosfat berpilin ganda. Artinya si untaiannya itu berpilin ya dan ganda. Nah, kurang lebih seperti inilah gambaran dari yang namanya DNA. Nah, si DNA ini kalau kalian perhatikan dia disusun oleh yang namanya polinukleotida ya. Nah, apa itu polinukleotida? Poli artinya banyak, nukleotida itu tersusun dari yang pertama yaitu ada yang disebut dengan basa nitrogen. Untuk basa nitrogennya ada basa purinnya guanin dan adenin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan timin. Dan di mana antara basa purin dan pirimidin ini diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen yang sangat berikatan kuat ya. Untuk G dengan C ini kurang lebih sekitar rangkap 3, sedangkan A dengan T ini rangkap 2. Selanjutnya kemudian yang kedua disusun oleh gula pentosa dengan jenis deoksiribosa ya, sesuai dengan namanya, dan satu lagi ada yang disebut dengan fosfat yang biasanya lambangnya yaitu bulat. Kalau gula itu biasanya lambangnya segi 5 karena pentosa ya. Nah, sedangkan basa nitrogen itu bebas, ada yang bulat, ada yang lonjong, dan yang lainnya bebas lah. Oke, selanjutnya kemudian DNA kita bisa temukan di mana sih? Nah, DNA ini kita bisa temukan di 3 bagian di dalam sel. Yang pertama di mitokondria ya, kemudian ada di inti, dan satu lagi ada di plastida. Biasanya pada sel tumbuhan ya kalau plastida. Selanjutnya kemudian, berbicara sifat dari DNA ini bersifat tetap. Artinya kalau satu keturunan, kemarin Ibu jelaskan ya, tidak akan mungkin berbeda. DNA itu dengan seorang pasti akan sama, kecuali kalau beda keturunan itu pasti beda. Selanjutnya, adapun si DNA ini punya keunikan yaitu dia bisa melakukan yang namanya replikasi. Apa itu? Yaitu proses penggandaan ya, yaitu dimana replikasinya ada 3 jenis, mulai dari semi konservatif, konservatif, dan satu lagi yaitu dispersif. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarnya ya. Oke. Next, selanjutnya kemudian DNA ini di dalam dalam proses sintesis protein dia berfungsi sebagai pengendali ya. Jadi yang menentukan suatu sifat itu semuanya ada dalam suatu DNA. Jadi kalau misalnya DNA-nya ada yang rusak atau apa, maka otomatis keturunannya juga akan berpengaruh, karena si DNA inilah yang akan mengkodekan suatu sifat yang nanti akan diwariskan ke keturunannya ya. Jadi kalau rusak bahaya. Oke, nah itulah dia pembahasan mengenai DNA. Nah, selanjutnya yang kedua, inilah dia yang namanya RNA, yaitu ribosa nukleat asid, atau dalam bahasa Indonesia asam nukleat ribosa. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, istilahnya ada, kalau tadi ribosa, kalau ini ribosa, kalau sebelumnya deoksi ya. Nah, itu sesuai dengan berarti apa? Gulanya ya, gula pentosanya.
Nah, si RNA ini disusun oleh yang namanya RNA ini merupakan suatu poli juga nukleotida yang yang berpilin single atau yang untaiannya itu hanya satu ya. Kalau tadi kan dua ya sepasang, kalau yang ini satu. Nah, adapun sama disusun oleh polinukleotida, poli banyak, nukleotida itu artinya tersusun dari basa nitrogennya ada purin yaitu guanin adenin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan nah ini nih urasil ya. Kalau tadi timin, kalau ini urasil. Adapun sama yaitu di mana G berikatan dengan C sedangkan A berikatan dengan U. Nah, itu RNA. Nah, selanjutnya untuk gula pentosanya namanya ribosa ya, dan fosfatnya tetap sama fosfat. Nah, jadi kalau misalnya ada untaian, misalnya ada gula, fosfat dan basa nitrogen, kondisinya seperti yang ada di gambar, ini artinya satu, sehingga otomatis kalau yang namanya poli itu banyak, berarti otomatis si gula, fosfat dan basa nitrogennya itu pasti banyak ya. Oke. Selanjutnya kemudian di mana sih Bu kita bisa menemukan RNA? Nah, RNA ini biasanya kita bisa temukan di inti sel ya, ribosom, dan satu lagi sitoplasma. Nah, ini sedikit beda ya. Dan sifat dari RNA ini bersifat tidak tetap, artinya bisa berubah-ubah tergantung dari yang yang pengendalinya. Karena dalam sintesis protein RNA ini berfungsi sebagai yang melakukan kerja atau perintahnya. Jadi yang akan membantu dalam proses pengkodean atau penterjemahan suatu sifat ini si RNA. Jadi DNA itu yang punya sifatnya, si RNA ini yang membantu dalam proses pengekspresian suatu gen kayak gitu. Dan untuk RNA itu tidak ada replikasi ya, beda dengan DNA yang tadi bisa replikasi. Oke. Nah, itulah dia tentang RNA, dan terakhir yaitu tentang yang namanya gen. Dan ini mungkin pembahasan yang sangat kalian tunggu-tunggu ya. Sebetulnya gen itu apa sih Bu? Nah, gen sebetulnya merupakan suatu pengekspresian ya, pengekspresian DNA atau pita DNA yang akan menjadikan suatu sifat. Contoh sederhana kayak gini, ketika tadi Ibu berbicara mengenai DNA atau RNA, kan di sana ada istilah basa nitrogen ya. Basa nitrogen itu ada adenin, guanin, sitosin, timin, dan masih banyak lagi. Contoh misalnya di sini ada gambar, ada untaian basa nitrogen ya, karena biasanya yang mengkodekan itu basa nitrogen, sedangkan gula dan fosfat itu yang bisa dikatakan yang membantunya saja. Jadi yang paling utama itu adalah si basa nitrogen yang Ibu susun ini. Contohnya misalnya di sini ada GA, misalnya di sini ada ya tulisan. Nah, kemudian nanti dari untaian basa nitrogen ini nanti biasanya secara triplet ini nanti akan menjadi suatu sifat. Misalnya AGC itu akan menjadi sifat rambut keriting misalnya kayak gitu. Nah, si rambut keriting itulah yang disebut dengan istilah namanya gen atau sifat ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nantinya itu si gen itu adalah si sifatnya, sedangkan si DNA itu adalah kode-kodenya gitu. Dan ada pun gen sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Kalau dominan apa? Artinya dominan itu yang mendominasi, artinya yang menutupi gen-gen yang lain. Misal contoh, ibunya keriting, ayahnya keriting. Nah, otomatis kan kedua sifat itu misalnya dua-duanya gen dominan, maka otomatis anaknya pasti keriting kayak gitu. Itu namanya gen dominan ya, yang menutupi gen lain. Sedangkan resesif adalah gen yang ditutupi oleh gen lain, tapi mungkin keluar ketika gen dominan itu nggak ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang biasanya kita temukan dalam substansi genetik. Selain ada istilah gen, DNA, RNA, kromosom yang kemarin, ada juga yang disebut dengan istilah alel ya. Alel itu apa Bu? Yaitu pasangan gen. Biasanya si alel itu kita akan temukan dalam suatu kromosom, terutama kromosom yang sifatnya homolog seperti ini ya. Nah, ini adalah kromosom homolog, yaitu dimana memiliki sifat, bentuk, warna yang sama. Nah, dan gen itu biasanya nempel di dalam suatu yang namanya lokus. Jadi lokus itu tempat nempelnya suatu gen dalam suatu DNA. Dan Ibu pengen ngasih tahu kalian di pertemuan mungkin kalian pernah dengar istilah di mana dalam suatu untaian DNA itu tidak akan semuanya terekspresi menjadi suatu sifat. Bahkan hanya kurang lebih sekitar 3% saja yang akan menjadi gen, dan 97%-nya itu nggak akan menjadi suatu sifat. Sehingga nggak heran dalam suatu perkawinan itu nggak semua anaknya itu mirip percis ya, dari atas sampai bawah enggak. Kenapa? Karena tadi yang diekspresikan itu hanya 3% saja. Jadi 97%-nya itu tidak ada istilah dalam gen itu, ada yang disebut dengan istilah intron. Dan satu lagi ada yang disebut dengan istilah ekson ya. Kalau ekson itu yang betul akan diekspresikan, sedangkan intron itu yang tidak terekspresi atau spacing, atau istilah lainnya mah
apa sih sampah kayak gitu ya. Nah jadi itu ada di dalam suatu DNA kayak gitu. Oke. Nah mungkin di pertemuan hari ini cuman lu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan, selalu semangat buat belajarnya. Yakin orang-orang yang selalu sampai saat ini masih semangat untuk belajar, mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu berdoa pandemi ini cepat berakhir. Dan terakhir, kalau kalian keluar rumah selalu gunakan maskernya. Terima kasih. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, seperti biasa tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Silahkan tanyakan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ada di classroomnya.